si polisi yang ada di situ, dia akan patuh dengan mabesnya. Dia di situ masuk harus patuh dengan pimpinan KPK dan harus patuh dengan pimpinan kepolisian. Ini berarti ada dua matahari. Nah ini masalah. Makanya penyidik yang ada di KPK tidak pernah mau dan mampu membuka korupsi di tubuh Polri. Dulu pernah terjadi ribut cicak buaya. Di Kejaksaan pun sama. Beliau ini sakti. Sudah berapa kali kena kode etik, lolos terus. Luar biasa ini. Beliau menghubungi tahun datang ke Papua. Ya, ketemu dengan tersangka. Itu nggak boleh. Itu harusnya pulang dari situ, Dewas bertindak. Tapi Dewasnya juga kan senyum-senyum aja nggak jelas ya. Kebocoran ini pasti tadi dituduhkan sampai kepada pihak-pihak yang berperkara, yang tersangka. Kalau betul itu terjadi, tentunya ada beberapa pasal yang sudah menunggu Firly ini, Ketua KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Devi Juitasari dalam program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang mana akan membahas tentang permasalahan keadilan yang sedang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Vlog official Adi Warman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik, bertujuan memberikan pemahaman hukum sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pada tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas tentang Firly Bahuri versus Endar Prianto, bau busuk dan cepu di tubuh KPK. Baiklah, sebelum acara kita mulai, mari simak tayangan berikut. Kami sangat berharap bahwa ini Pak Endar tetap isi. Kami berharap semuanya, baik penyidik maupun penyelidik, berharap Pak Endar tetap menjadi direktur penyelidikan dan melaksanakan tugas sebaiknya seperti biasa. Seperti itu. Kalau memang Bapak tetap mengeluarkan surat mengenai Pak Endar dan Pak Endar tidak boleh atau tidak berkesempatan untuk berintas lagi di sini, mohon maaf Bapak, kami selaku junior Bapak, mohon maaf sekali Bapak. Kami walk out untuk sekarang dulu Bapak. Kami keluar dari forum ini, dari ruangan ini, dan mohon maaf Bapak, kami atas perintah Bapak, kami wanda Bapak. Ya, siapa dulu? Terima kasih. Siap. Pokoknya tadi saya sudah sampaikan keputusan ini adalah bukan keputusan sendiri. Paham ya? Paham? Harus dipahami dulu. Ini bukan urusan pribadi, nggak ada. Saya sudah sampaikan ke kawan-kawan. Nggak ada sama sekali. Saya tidak ada konflik pribadi dengan adik-adik saya. Paham baik-baik? Siap. Itu dulu. Kami balik keluar aja pada WO Jenderal. Bukan dulu ya. Itu sebenarnya tidak ada alternatif. Bukan, ini belum selesai. KPK itu bukan lembaga subordinasi dari kepolisian, ya, jadi kami berhak menentukan pegawai-pegawai yang bekerja di KPK. Saya pribadi selaku subjek di sini merasa bahwa keputusan KPK memberhentikan dengan tidak hormat saya tentunya tidak mendasar, di mana di pertimbangan surat keputusan itu tidak mempertimbangkan hal-hal yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Di satu sisi kami juga mendapat kepercayaan dari Pak Kapolri untuk perpanjangan penugasan saya di KPK. Saya juga tidak melihat di sini apa di SK ini. Dan saya tidak menerima penjelasan itu. Ini yang menjadi permasalahannya sampai dengan hari ini pun saya tidak tahu. Karena saya tidak melihat di SK ini pertimbangannya apa dan lain-lain. Di setiap institusi itu ada mekanismenya. Ada aturan-aturan, SOP-nya ada semuanya. Jadi ikuti itu saja.
bahwa pegawai KPK tidak dapat diberhentikan tanpa satu alasan yang berdasarkan hukum, yaitu melakukan pelanggaran kode etik yang berat. Memang motifnya tidak lain selain motif politik. Nah, menurut saya ini sesuatu yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena ini bisa mempengaruhi independensi KPK dan menyeret KPK kepada pusaran politik. Ini bukan Endar yang layak untuk diperpanjang, tapi dia tidak ada alasan untuk diberhentikan. Ketika pimpinan KPK melanggar peraturan perundang-undangan atau bertindak arogan sewenang-wenang, maka posisinya adalah Dewan Pengawas. Maka ini ujian bagi Dewan Pengawas, apakah Dewan Pengawas akan bekerja dengan benar atau tidak. Oh, ini yang saya cerita tadi nih. Iya, saya disebut di sini. Iya. Itu dari Pak Menteri, dapatnya dari Pak Firly. Dari Pak Firly dapatnya. Sebaiknya jangan deh. Sensitif. Terkait dengan dugaan fraud yang terkait kebocoran dokumen. Kebocoran dokumen ini dokumen rahasia penyelidikan tentang hasil proses penyelidikan dan bocornya kepada pihak berperkara. Kepada siapa itu? Dugaan kuat adalah Firly Bahuri yang terlibat di situ. Banyak sekali masalah di dalamnya, mulai dari kebocoran informasi, mismanagement, efisiensi, pelanggaran etik, kinerja yang menurun, cara berpikir filosofis, ada kebocoran informasi malah dibilang itu informasi lama. Bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi, dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Sahabat Serambi Adi Warman di rumah, saat ini saya sudah bersama Bapak Adi Warman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Devi gimana? Alhamdulillah baik Bapak. Gimana ketupatnya masih ada? Sudah habis Pak. Sudah habis. Kemana aja Lebaran? Enggak kemana-mana. Ya kemana-mana ya. Tentunya kepada sahabat Serambi Adi Warman ya, yang masih mungkin Lebaran di kampung, yeah. Mudah-mudahan sudah kembali ke Jakarta dalam kondisi sehat, ya semangat yang baru. Amin. Setelah mendengar rekaman suara tersebut, bagaimana menurut tanggapan Bapak? Saya bukan sekedar mendengar rekaman, tapi saya menonton video tadi. Ya secara detail saya tonton, saya simak gitu. Sebenarnya ini akan terjadi dari tahun 2002, sejak saya pertama kali membaca undang-undang KPK, saya sudah memprediksi hal ini terjadi. Dan kebetulan terjadinya ini bukan kali pertama, sudah berulang kali kekisruan di tubuh KPK. Iya. Hal ini terjadi karena yang pertama adalah di dalam undang-undang KPK itu sendiri dikatakan bahwa penyidik di KPK itu bersumbernya dari dua. Yang pertama dari kepolisian, yang kedua rekrutmen dari KPK itu sendiri. Nah, yang jadi persoalan pada saat penyidik dan penuntut umum juga dari kejaksaan yang bersumber dari kepolisian dan yang bersumber dari kejaksaan, itu akan timbul masalah, sampai kapanpun akan timbul masalah. Kenapa akan timbul masalah? Karena si polisi yang ada di situ, dia akan patuh dengan mabesnya. Iya. Ya, dia akan patuh dengan karirnya yang menentukan Kapolri. Dia di situ masuk harus patuh dengan pimpinan KPK dan harus patuh dengan pimpinan kepolisian. Ini berarti ada dua matahari. Nah, ini masalah. Makanya penyidik yang ada di KPK tidak pernah mau dan mampu membuka korupsi di tubuh Polri. Dulu pernah terjadi ribut cicak buaya. Kenapa? Karena satu sisi dia akan patuh dengan Kapolri-nya.
Apalagi katanya diberhentikan gitu kan. Satu sisi sebenarnya nggak perlu diberhentikan, dikembalikan aja ke Kapolri. Kalau Kapolri menerima, kalau enggak, itu juga akan jadi masalah. Nah ini terjadi dalam fakta seperti itu. Yang berikutnya, di kejaksaan pun sama. Penuntut umum dari jaksa itu tarik menarik. Kita belum melihat ada tindak pidana korupsi KPK ya menyidik korupsi di kejaksaan. Karena apa? Karena dia juga harus melindungi korupsnya. Makanya saya bicara lebih terus terang apa adanya. Saya tidak pernah dengar Krimsus, Tipikor, termasuk di kejaksaan, itu Tipikor di polisi mengusut tindak pidana di kepolisian nggak pernah ada. Iya, pernah. Atau Tipikor di kejaksaan mengusut tindak pidana korupsi di institusinya nggak ada. Tentunya KPK pun tidak bisa, dalam arti tidak bisa ada ewu pakewu. Nah sekarang dua pemikiran yang berbeda yang harus dipatuhi oleh seorang insan yang namanya penyidik. Satu sisi dia harus patuh dengan Kapolri sebagai pimpinan, satu sisi patuh sama pimpinan KPK. Di sini saya lihat dia lebih patuh kepada Kapolri, maka terjadilah gesekan, terjadilah benturan. Ini bisa tidak terjadi, bisa diminimalisir, ya kalau terjadi pasti. Tapi kalau diminimalisir, tergantung kepiawaian manajerial dari seorang pimpinan KPK. Ya, tokoh pimpinan KPK. Kalau pimpinan KPK-nya juga bermasalah, ya terjadi begini. Ini jujur ya sangat menyedihkan dan juga akan berdampak buruk terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Iya Pak. Oh iya Pak, tadi kata mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bapak Abraham Samad bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Firly itu merupakan tindak pidana. Mohon dijelaskan Pak. Kalau betul itu terjadi, tentunya ada beberapa pasal yang sudah menunggu Firly ini, Ketua KPK. Itu bisa dikatakan merintangi penyelidikan tindak pidana korupsi. Ya pasal 21 Undang-Undang Tipikor itu bisa. Terus bisa juga dia akan dikenai oleh pasal 66 Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi. Dalam pasal 66 ini sudah sangat jelas dipidana penjara sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK, ya, tanpa alasan yang sah. Artinya apa? Tadi dicurigai oleh Abraham Samad bahwa ada kebocoran. Kebocoran ini pasti tadi dituduhkan sampai kepada pihak-pihak yang berperkara, yang tersangka. Nggak mungkin ngebocorin itu tidak ditunjukkan kepada tersangka. Nah ini jadi pasal ini bisa dikenakan. Di dalam pasal 65-nya setiap anggota KPK itu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 36 dipidana penjara 5 tahun. Kita lihat pasal 36-nya apa. Ya, di situ sudah sangat jelas mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK. Ini pasal 3 ini juga bisa diterapkan kepada Pak Firly pada saat beliau menghubungi tahun datang ke Papua. Ya, ketemu dengan tersangka. Itu nggak boleh. Ini diekspos, dia ketemu katanya untuk pendekatan pribadi atau pendekatan apa. Itu harusnya pulang dari situ Dewas bertindak. Itu udah, tapi Dewasnya juga kan senyum-senyum aja nggak jelas ya. Nah ini
Ini sebuah persoalan lagi. Nah, kalau ini dilakukan oleh Firly, ketua KPK ini, ancamannya diperberat sepertiga. Karena diatur dalam undang-undang, ada dalam pasal 67 Undang-Undang 30 ini. Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa ini harus tuntas. Apalagi masa jabatan Pak Firly ini sudah menghitung bulan. Ya kurang lebih 7 bulan lagi kok. 7 bulan. Tanggal 19 Desember 2023 habis masa jabatannya. Tetapi beliau ini sakti. Sudah berapa kali kena kode etik, lolos terus. Luar biasa ini. Makanya kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik, termasuk kepercayaan saya pada KPK menurun tajam. Itu harus segera disikapi oleh pemangku kekuasaan, diselamatkan KPK ini. Nah Pak, saya itu juga sudah mulai sebel sih Pak, dengar bahwa KPK kisruh terus. Gimana nih Pak jalan keluar untuk kedepannya? Mengurangi, menghindari kisruh KPK ke depannya, suka tidak suka, undang-undang KPK itu direvisi kembali. Karena kemarin sudah direvisi, sekarang harus direvisi kembali. Terkait dengan keberadaan teman-teman polisi yang ada di KPK. Keberadaan teman-teman jaksa yang ada di KPK. Supaya penyidik KPK itu biarlah penyidik yang direkrut oleh KPK sendiri. Biar tidak lagi berpikir kepada kesatuan asalnya. Jadi dia tetap loyal kepada KPK. Jelas di situ yang pertama. Yang kedua, ada di pasal 27 ya. Dikatakan bahwa sekretaris KPK itu diangkat oleh presiden. Orang mencurigai dengan diangkat oleh presiden sekretaris jenderalnya, maka KPK tidak independen lagi. Itu kata kuncinya. Dikatakan dalam pasal 27 ayat 2, sekretaris jenderal sebagaimana dimaksud ayat 1 diangkat, diberhentikan oleh presiden. Saya yakin dan percaya siapapun jadi sekretaris jenderalnya, dia akan patuh sama orang yang mengangkat dan memberhentikan. Iya benar. Yaitu presiden. Tapi ayat 3-nya lucu. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan KPK. Dalam persoalan ini, aku yakin dia lebih takut dengan presiden, dengan orang yang mengangkat dan memberhentikan, dibandingin dengan yang memberikan tanggung jawab kepada pimpinan KPK. Ini timbul persoalan. Sampai kapanpun KPK tidak akan independen. Jadi kedepannya saya harapkan pasal-pasal seperti ini harus direvisi. Misalkan sekretaris jenderal diberhentikan dan diangkat oleh pimpinan KPK atas usul presiden atau atas usul DPR, atau pimpinan KPK menjaring sekretaris jenderalnya nanti ditetapkan oleh presiden. Jadi ada wibawanya si pimpinan KPK itu. Kalau sekarang ya, kalau mau terbuka, saya mau jujur-jujuran, pimpinan KPK berantem sama sekretaris jenderal, itu bisa terjadi. Karena sekretaris jenderal juga tidak begitu patuh sama pimpinan KPK. Gue yang berhentiin bukan pimpinan KPK kok. Nah, jadi pasal-pasal seperti ini, pasal 39 juga harus direvisi tentang keberadaan dari penyidik, penuntut umum yang ada di KPK. Kalau ini direvisi, ya ke depan saya yakin tidak akan terjadi bau busuk atau cepu. Di tubuh KPK. Cepunya itu bocorin rahasia dan lain sebagainya. Itu tidak akan terjadi. Gesekan-gesekan akan terhenti dan kepercayaan masyarakat akan kembali lagi. Kalau sekarang kan orang menganggap
dengan revisi undang-undang KPK yang kemarin ini, orang beranggap sekarang ini KPK itu versi pemerintah. Jadi terjadi apapun masyarakat tidak begitu peduli lagi. Yang peduli adalah mantan-mantan yang pernah ada di KPK. Maka sekarang beliau yang pada turun untuk berteriak. Demikianlah cara bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih kepada Bapak Adi Warman. Terima kasih kembali. Yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk hadir dan memberikan pemahaman hukum yang sangat luar biasa tentunya. Semoga ilmu kali ini tidak hanya bermanfaat untuk saya, tapi juga untuk masyarakat semua yang ada di rumah tentunya. Untuk mendukung program edukasi hukum ini agar tetap selalu eksis, mohon untuk tekan tombol subscribe, like, komen channel Serambi Adi Warman. Saya Devi Juitasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Adi Warman.